Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, pada hari ini, pada materi pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang potensi. Jadi fokusnya kita akan membahas tentang gaya belajar kita. Ya, saya yakin semuanya pasti ada yang belum mengetahui gaya belajar. Oke, ini materi kita tentang potensi. Jadi tujuan Bapak memberi materi ini yang pertama agar kamu mengetahui potensi diri kamu. Ya. Ada orang hebat, ada orang yang pintar, tapi dia tidak mengerti potensi dirinya. Jadi tujuannya yang utama adalah kita mengetahui atau mengenali potensi diri. Agar apa? Agar kita bisa mengembangkan potensi kita. Ya. Agar kita bisa mengembangkan potensi kita dan tahu langkah-langkah ke depannya untuk menuju kesuksesan. Oke? Sebelum kita memasuki materinya, apa ada lagu namanya 7 Jurus Hebat. Ya. Nanti semuanya berdiri dan ikuti gerakan Bapak ya. Harus semangat. Oke? Oke. Jadi semuanya. Kalau punya di sini. Siap? Siap semuanya, Pak. Keluar ya. Tubuh diriku sehat bersama guru yang hebat, mencipta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan untuk jujur terus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, mengenalkan situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan jujur. Apa tadi? Mengenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, mengenalkan situasi. Kita mulai di kegiatan awal kita, yaitu aktivitas kita. Nanti Bapak ada ini untuk
kecerdasan mendidik kamu dan apa itu bakat minat kamu. Nanti linknya akan tayangkan di sana, akan mengerjakan. Jadi sebelum kita mengerjakan tes tersebut, coba jadi berharapan. Pandang muka kawannya tuh. Pandang muka kawannya. Pandang. Dilihat muka kawannya. Dilihat. Coba lihat dan kamu bayangkan apa kelebihan dari teman kamu. Nanti kamu bertanya ya. Lihat muka kawan kamu, pasangan kamu. Apa kelebihan dari teman kamu? Ya, kelebihannya ya. Apa kelebihan? Potensi itu kan kelebihan. Apa kelebihan dari teman kamu? Oke. Coba Bapak tanya, siapa yang bersedia menyampaikan kelebihan dari temannya, kelebihan dari pasangannya? Coba Tengku, berdiri Tengku. Nah, menurut Tengku apa kelebihan dari teman pasangan kamu? Rajin. Kelebihannya rajin, apa lagi? Ramah, apa lagi? Suka senyum, humoris berarti ya. Begitu? Udah, oke, bagus. Tepuk tangan. Coba harus hadir nih, coba perempuan lagi, perempuan. Coba yang bersedia. Coba Aulia, diri Aulia. Nah, coba Aulia. Menurut Aulia, apa kelebihan teman? Ramah, apa lagi? Kadang suka bikin PR kadang Oh, agak bingung. Ya. kalau kerjain juga. Ya, apa lagi? Baik, oke, terus? Udah, oke, mereka duduk. Bagus, tangan. Nah, nanti kita coba ya. Nanti kita coba pakai alat tesnya. Tesnya nanti betul nggak semua kamu tebak itu. Nah, ini alat tes itu gunanya untuk mencari gaya belajar, betul nggak? Ya, alat tes itu akurasinya adalah 75%. Nanti kita coba. Kalau menurut aku temannya gaya belajarnya gimana? Dia suka belajar gimana? Nah, bagus. Kalau Hera, temanmu, pasanganmu tadi, dia sukanya belajar gimana? Apa tuh? Ke telinga ya? Oke, bagus. Tangan dulu. Oke, sekarang buka HP-nya. Silakan kamu kerjakan tuh yang paling bawah. Aku pintar tes gaya belajar. Kita di Google aku pintar tes gaya belajar. Di sana kamu akan dikasih pernyataan yang tidak ada hubungan yang menilai. Pokoknya kamu harus jujur di sana biar tahu gaya belajarmu ya. Silakan kerjakan. Gimana? Sudah selesai? Oke, gimana hasilnya? Siapa yang bersedia membacakan hasil tes tadi barusan ini? Coba siapa yang berani? Ini tangan. Tuh, apa ayo? Nah, coba. Bagus, berdiri nak. Bagus. Apa hasilnya tadi? Visualisasi. Oh, berarti kamu memang hobinya nonton film gitu ya? Oke, bagus, berarti sesuai dengan hobinya. Oke, tangan. Lagi. Oke, jadi nak. Kamu apa hasilnya? Auditori. Karena kamu sesuai dengan hobi kamu ya. Oke, bagus. Tangan. Lagi. Oke, silakan berdiri. Gimana hasilnya? Saya lebih suka belajar dan semester. Ya, gitu. Kenapa? Karena saya suka olahraga dan melakukan kegiatan yang mempraktikkan. Bagus. Tangan dulu. Nah, jadi itu gunanya, manfaatnya
evaluasi strategi belajarnya gimana, dari visual, dari auditori, dari kinestetik. Gimana strategi belajarnya agar informasi, pesan, dan pembelajaran bisa cepat menyerap ke otak, cepat kamu pahami, ya, oke? Sekarang jelas ya, gaya belajar. Jadi gaya belajar itu kan ada 3, ya. Yang pertama ada namanya visual. Yang kedua itu ada namanya auditori, dan yang ketiga ada namanya kalau gaya belajar visual atau dalam bahasa Inggrisnya visual learner, ya, itu gaya belajar yang lebih cepat menangkap informasi dengan menggunakan mata. Kamu melihat, kamu cepat memahami suatu pembelajaran dengan cara melihat. Itu gaya belajar visual. Ya, setiap manusia itu, setiap peserta didik itu beda gaya belajarnya masing-masing. Unik. Oke. Jadi kalau gaya belajar visual itu dia itu lebih suka belajar itu dengan menggunakan peta konsep. Ada gambarnya, tulisannya berwarna-warna, ada infografiknya, ya. Pokoknya yang berhubungan dengan mata, itulah gaya belajar visual. Terus yang kedua, gaya belajar auditori, itu adalah hubungannya dengan telinga, mendengar, ya, mendengar sesuatu cepat, ya. Jadi gaya belajar auditori ini adalah hubungannya dengan telinga, mendengar. Terus pembelajaran yang strategisnya, yang baiknya itu dengan cara yang pertama dia pakai metode ceramah bisa, terus dia bisa menggunakan diskusi cara belajarnya, kerja kelompok, tanya jawab, atau mendengarkan lagu. Bisa kamu rekam materinya, rekam. Habis itu pas mau tidur kamu taruh ke sini pakai headset. Itu strategi gaya belajar auditori, ya. Terus yang ketiga itu ada namanya gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu gerak, ya. Dia lebih suka belajar dengan gerak, dengan cara terjun langsung ke sana, dan dengan cara explore, mempraktekkan. Contohnya pelajaran penjas kan berhubungan dengan gerak. Dia lebih suka itu. Contoh, kamu di pembelajaran IPA praktek, nah, dia senang itu kalau gaya belajar kinestetik. Dia melakukan langsung gerakan. Itu pembelajaran strategisnya yang pertama dengan cara role playing atau bermain drama. Mengeksplor, turun langsung, pergi cari daun ubi, pergi dia senang dia tuh cari daun ubi. Itu gaya belajar kinestetik, ya. Jadi setiap manusia itu beda gaya belajarnya. Kalau kamu ikuti itu sesuai dengan gaya belajar kamu akan cepat memahami suatu pelajaran, ya. Jadi kan tadi kan udah kamu kerjakan aplikasi tesnya. Jadi sekarang silakan kamu tulis di kertas apa gaya belajar kamu dan bagaimana cara kamu belajar di rumah. Ya, nanti aku coba bacakan. Tulis apa gaya belajar kamu dan bagaimana cara kamu menerapkan di rumah. Dan bagaimana cara kamu melakukan pembelajaran di rumah. Silakan tulis. Nanti bapak tanya 3 orang, ya, tulis gaya belajar kamu tadi dan di bawahnya bikin bagaimana strategi kamu dalam pembelajaran agar mudah dipahami. Jadi
nanti kamu maka suruh tulis gaya belajarmu, hasil gaya belajar kamu tadi, dan tulis strategi belajarmu. Sudah selesai tadi? Sudah? Oke, sekarang Bapak mau tanya 3 orang saja. Siapa yang bersedia? Oke, jadi Valen. Bagus, Valen. Bagaimana Valen? Gaya belajar saya kinestetik, Pak. Ya, terus? Karena saya harus langsung mempraktekannya. Kalau bisa memahami. Iya, Pak. Ada pengalaman? Ada, Pak. Nah, coba ceritakan pengalaman. Kemarin saya membuat dulu, Pak. Nah, terus? Terus gagal. Gagal lagi, coba lagi ya. Iya, Pak. Oke. Oke, tangan dulu Valen. Ada lagi? Bagus. Ayo, jadi nak. Gaya belajar saya adalah auditori, Pak. Ah, terus? Karena saya lebih suka merekam materi lalu didengarkan, Pak. Dengarkan, pasti dulu gitu ya. Iya, bagus. Silakan duduk. Terapkan itu ya. Tangan. Ada, satu lagi lah. Oke, berdiri nak. Gaya belajar saya visual, Pak. Ya, terus? Karena saya suka gambar-gambar dan tulis-tulisan. Oh, berarti melalui itu kamu bisa memahami pelajaran yang tepat. Oke, bagus. Silakan duduk. Ya. Jadi, semuanya Bapak yakin sudah selesai menulisnya. Dan Bapak harapkan itu gaya belajar tersebut kamu terapkan di rumah, ya, agar mendapatkan hasil yang efektif atau maksimal. Oke? Jadi kesimpulannya, gaya belajar itu, potensi itu, setiap orang mempunyai potensi. Manusia itu unik. Ya, kalau tidak mengerti potensi kita tidak akan bisa mengembangkan potensi tersebut, dan kita akan kesulitan untuk mencapai kesuksesan. Paham ya? Sekarang kamu udah kenal, kembangkanlah. Mungkin demikianlah pertemuan kita hari ini. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.